Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi dong dengan semangat karena kita masih di Islam itu indah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema sembunyikan kesulitan, Allah bantu diam-diam. Langsung aja kita mulai, ada tayangan yang mau aku kasih lihat ya. Terharu, Nikita Mirzani menangis di atas sajadah. Kita lihat tayangannya silakan. Yang nangis di atas sajadah aja terus gitu kayak, dan apakah itu jadi kayak terbaik gitu nangis di atas sajadah. Takutnya gini loh Ustadz, kayak kok gak ikhtiar aja sih, kok ngadu terus gitu loh. Gak berusaha menyelesaikan masalahnya iya, kayak nangis gitu. aja di atas sajadah. Baiknya itu sebenarnya gimana sih Ustadz Syam? Baik. Silakan Ustadz. Tapi guruku Ustadz Maulana, Ustadz Afif, Mas Soni, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Baqarah 152 153. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Inna Allah ma'as sabirin. Allahumma arhamna bil Quran, maka ingatlah kepadaku niscaya aku akan mengingat kalian, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Secepat apa engkau mengingat Allah di saat senangmu, secepat itu Allah akan mengingatmu di waktu sedihmu. Kalau cepat ingat Allah pada saat senang, ulang tahun, lagi dapat rezeki nomplok, dapat apa lagi, dapat kebahagiaan, langsung ingat kepada Allah, langsung alhamdulillah, alhamdulillah, maka Allah akan mengingatmu segera di saat engkau susah. Nah, kalau lambat mengingat Allah, menikmati dulu, baru sadar ini nikmat dari Allah, terlambat juga nanti diingat sama Allah. Maka ingatlah Allah, maka Allah akan mengingatmu. Ingat Allah di waktu lapangmu, Allah mengingatmu di waktu sempitmu. Lalu dikatakan, bolehkah seseorang menangis terus di atas sajadah, lalu dia mengadu kepada Allah? Jawabannya boleh, tapi kalau urusan fikihnya beda-beda pendapat ulama, tapi kami memilih mengikuti yang mengatakan bahwasanya kalau ngadu sama Allah di dalam sujud itu tidak boleh pakai bahasa asing. Mesti memakai bahasa yang ma'thur. Yang sudah memang diajarkan sama Nabi SAW. Subhana rabbiyal ala wa bihamdi. Atau doa-doa yang memang sudah mutawatir. Sudah ma'thur. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Kalau ada yang lebih personal, di dalam hati saja. Bahasa Indonesia tapi di dalam hati. Jangan dilafazkan karena haram, bisa membatalkan sholatnya. Bagaimana dengan orang yang tidak berikhtiar? Tidak boleh juga tidak berikhtiar. Mesti juga berikhtiar. Urusan mengadu itu urusan hati. Fisik itu urusannya berikhtiar. Tapi rata-rata yang mengadu dalam sujudnya itu orang yang pasti kuat ikhtiarnya. Dilimpahinnya di situ habis ikhtiar. Limpahin perasaannya di sujud, Masya Allah. Tapi setelah dia sujud, mesti dia menjadi orang yang semangat berikhtiar. Oh iya juga ya. Kalau ada orang yang suka mengeluh di luar, itu berarti jarang mengeluh di sujud. Oh, ternyata begitu teorinya ya. Jangan dibalik dong, orang yang mengeluh di sujud itu tidak mau berusaha. Beda, salah. udah Justru usaha. dia luapkan di sujudnya, di luar dia berobat karena dia Allah. sakit. Jadi sambil nangis tuh sebenarnya nggak apa-apa gitu ya. Nggak apa-apa dong. Yang penting tadi dalam hati gitu. Betul. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam. Sama-sama. Tepuk tangannya dong. Masya Allah, tabarakallah. Karena terkadang kalau nangis di atas bantal tuh nggak nyelesain masalah ya. Nangis-nangis di medsos malah kadang bikin kita terhina gitu. Emang paling bener yang Ustaz Syam bilang ya. Hati-hati. Keluarga lagi nonton. Iya. Kalau aku enggak. Ya enggak ya. Di dalam kamar mandi. Oh, iya. Nah, karena saya sudah di sini, berarti kita akan masuk di segmen Ustaz bertanya, kami menjawab. Mau nanya sama siapa? Luar biasa ibu-ibu di sini. Dari mana ibu? Pengalengan. Dari mana ibu? Batang. Kalau begitu saya tanya yang Loh, sebelah kanan. ngapain kesini dulu? Ibu Bridgingnya dari panjang mana? banget. Ibu dari mana?
Pangalengan juga. Saya mau tanya sama ibu nih, luar biasa. Silakan Bu berdiri. Ya Allah, nanyanya ke situ, Ya. yang ditanya di sini. Ya, silakan. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, Iye, oh jamaah. iye, Alhamdulillah. Nama ibu siapa? Ibu Mariamah dari Bandung Pangalengan. Wah, Tepuk tangan Masya Allah, dulu. tepuk tangan Ibu dong. Mariamah, maaf ya. Ya. Kan manusia pasti ada kekurangan. Ya. Ibu pernah nggak ada kekurangan tapi ibu tidak pernah memberitahukan kepada suami? Iya, Menyembunyiin. iya. Alasannya Kenapa? kenapa? Takut. Takut kenapa? Takut dimarahi. Tepuk tangan dulu dong, Tepuk luar tangan, biasa. Ibu Ibu mantap Mariamah. ini. Heeh. Jawabannya real banget dengan kehidupan. Karena ada wanita tidak mau memberitahukan kekurangannya kepada suami karena takut nanti dimarahin sama suami. Ya. Pantun sedikit, Pak Ustadz. Oh, kasih. Jalan-jalan ke pasar antri. Cakep, Tidak lupa membeli peci. cakep. Ayo kawan, kita mengaji. Iya. Kelak dapat pahala nanti. Tepuk tangannya dong. Buah Masya- mangga, buah duren. Cakep. Itu nama-nama buah. Kira mau pantun beneran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Bu. Terima Masya kasih Allah, ya Bu. Masya Allah. Kenapa sih nanya kayak gitu? Nanya karena semua pasti ada kekurangan. Tapi bagaimana kita menyikapi kekurangan itu aja. Kalau gitu mohon penjelasannya Ustaz, Iya silakan. siap. Izin Ustaz Habib dan Ustaz Sam. Masya Allah tabarakallah. Jelas sekali di dalam surah Al-Baqarah. Unna libasul lakum wa antu libasul lahunna. Saling menutupi. Mohon maaf ya karena kita ini laki-laki itu adalah segitiga terbalik. Coba pakai tangannya gini. Nah. Ya. Segitiga terbalik ya. Maksudnya segitiga terbalik, lebarnya di atas menopang tanggung jawab. Lancipnya di bawah nggak usah dibahas. Kemudian kalau perempuan gini, ya segitiganya lancipnya di atas. Kenapa? Lebarnya di bawah karena ada rahim, kasih sayang. Lancipnya di atas. Maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Boleh nggak seorang istri menyembunyikan setiap kesulitannya kepada suami karena merasa beban suami sudah banyak? Tepuk tangan dulu dong. Bagus ini. Kalau ada istri tidak mau merepotkan suami itu yang bagus. Betul, 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 betul. Betul. Suami itu bebannya udah besar. Yang namanya laki-laki masih kecil dimarahin mamanya. Besar dimarahi bapaknya. Menikah dimarahi. Kerja dimarahin. Bosnya. Jadi itulah, mohon maaf tanpa menggurui. Seorang wanita dalam hal ini istri menutupi kekurangannya. Ini luar biasa. Kalau Ibu Maimunah tadi mengatakan saya nutupin karena takut dimarahin. Ya betul juga sih. Padahal Ibu Mariamah, ya Allah. Ibu Mariamah. Jadi Ibu Mariamah makasih ya. Jadi sebenarnya gini. Jadi kalau seorang istri menutupi kekurangannya supaya tidak membebani suami. Itu bahagian daripada akhlak yang baik. Tepuk tangan dulu dong. Akhlak yang baik. Kenapa? Seorang istri harus menjaga kehormatan suami. Kehormatan keluarga. Karena patokan baik tidaknya keluarga itu tergantung dari istri. Tergantung dari istri. Makanya Ummi itu menuju, semua tertuju padanya. Maka kalau mau tahu bahagianya bapak, mana istrinya? Wah, Cie, berarti sebelah-sebelahan. bapak bahagia. Nah, Istrinya bahagia. ya. Bapak mana istrinya? Sudah meninggal. Sudah meninggal. Berarti bapak sukses. Sukses kenapa? Sukses menuntun istrinya ke surga. Masya Allah. Maaf ya. Yang pertama, akhlak. Yang kedua, kehormatan. Yang ketiga, saling menutupi. Tidak ada orang yang sempurna. Tapi bagaimana kita saling menyempurnakan. Wih, Masya Allah. Tepuk tangan dong, itu quotes-nya keren banget. Mohon maaf karena istri kita bukan bidadari.
Suaminya ibu bukan malaikat. Bukan nabi. Makanya buat kita ini tutupilah kekurangan pasangan supaya tidak terjadi yang tadi yang dikatakan Ibu Maimunah. Mariamah. Mariamah. Salah lagi. Ibu Mariamah apa itu? Untuk menghindari kemarahan suami dalam hal ini pertengkaran. Betul katanya. Iya betul. Betul. Jadi ada yang terakhir ini sebenarnya Apa tahu tuh, nggak? Ustaz? Perhatian. Itu perhatian itu penting. Bagaimana kita memperhatikan, mempedulikan. Turunkan egonya ya, Ibu. Iya, Bu. Ibu. Jaga nama baik suami. Betul. Jangan ada nama baik keluarga. Istri itu harus menjaga lubang matanya. Jangan lirik kiri kanan. Nah. Lubang hidungnya. Jangan mencari kekurangan pasangan. Lubang mulutnya. Jangan sampai menyakiti hati suami. Lubang telinga. Maaf, jangan sampai kita hanya peduli pada omongan orang. Oke, udah habis itu aja tadi? Udah situ aja. Oke, tepuk tangan Ustaz Maulana. Masya Allah. Itu para istri. Semangat ya. Suami juga semangat ya. Semangat dong. Jamaah. Sekarang aku kasih kesempatan jamaah yang ada di studio untuk nanya. Mau nanya? Mau dong. Yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Yang mau nanya boleh angkat tangannya. Ibu deh. Ya, Ibu silakan berdiri di tempatnya saja. Oke. Saya minta izin Ustadz Afif, Ustadz Syam dibantu ya pertanyaannya nanti dijawab ya. Dari Ibu siapa? Kasih salam dulu ke masyarakat Indonesia, Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajah Cucu Sumarni dari Majelis Taklim Pangalengan, Bandung. Tepuk tangannya dong untuk Ibu Hajah Cucu Sumarni. Ya. Tanya dong Ustadz, Iya. Silahkan Ibu. bagaimana cara membedakan antara menyembunyikan kesulitan karena berserah diri kepada Allah dan karena menggengsi atau takut lemah? Itu aja pertanyaannya. Iya. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu sudah bertanya. Sekarang nanti mau dijawab sama Ustadz Afif sama Ustadz Syam juga ya. Jadi ibunya mau jadi detektif. Oh kenapa? Pengen tahu tuh bedanya cara nyembunyiin perasaan gimana. Cara membedakan Bedainnya gitu ya. gimana Oh, Ustadz gitu. Afif tuh kalau detektif. Ustadz Afif nih kayaknya. Silakan Ustadz. Gimana Ustadz? Alhamdulillah, jadi barangkali tadi pertanyaan ibu, dia takut kalau masalahnya diketahuin orang, kemudian dijelek-jelekan atau kemudian dinilai lemah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita mesti pahami apa sih tawakal itu. Wa'lam, kata ulama, wa'lam anna tawakkala mahalluhu fil qalbi. Bahwa tawakal itu tempatnya di dalam hati. Memang persoalan itu mestinya di dalam hati ditawakal kepada Allah. Tapi boleh jadi seperti kami katakan tadi, boleh jadi teman kita punya solusi, punya problem solusi. Maka hati-hati terhadap lawan bicara kita. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ikhtiar kita terhadap sebuah masalah tidak menafikan sifat tawakal. Tawakal itu bukan berserah diri kemudian diam saja atau sujud saja. Orang yang keluar mencari barangkali penutup daripada hutangnya, mencari rezeki, nilai ikhtiar itu tetap disebut tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau orang bercerita itu bukan berarti seseorang itu akan dijelekan atau kita terlihat lemah di depannya, bukan. Tapi kita minta problem solving atas segala macam bentuk permasalahannya. Nah jadi kata Nabi Muhammad SAW, almar'u ala dini khalili, seseorang tergantung agama sahabatnya. Maka lihat sahabat kita bagaimana cara dia beriman kepada Allah dan bisakah dia menampung persoalan kita untuk menjadikan problem solvingnya. Kayaknya kita suka takut gitu kalau punya masalah Mas Sony, misalnya kita punya aib, kita sebut ke teman kita, maka dianggap nanti kita lemah dan lain sebagainya atau kita punya aib. Nah ini bahaya. Maka kita lihat lawan bicara kita agar setiap permasalahan kita bisa diselesaikan. Untuk kehati-hatian juga ya Hati-hati. sebenarnya ya. Kalau Ustadz Syam gimana Ustadz? Jadi satu karena berserah diri kepada Allah, satunya karena takut dianggap lemah. Betul. Kira-kira yang mana yang bagus?
Takut karena pengen berserah diri sama Allah. Takut karena pengen berserah diri kepada Allah, Ya. itu panggilan hati. Oke. Tapi kalau takut dianggap lemah, itu nafsu. Oh. Nafsu itu selalu pengen tampil bagus di depan manusia. Oh, berarti hubungannya ke sesama manusia. Iya, jadi Oh, kalau oke. ada orang dibagus-bagusin ngajinya, dibagus-bagusin, tidak mau terlihat jelek di depan manusia, itu nafsu itu. Oh ya, oke. Nah, bahkan ulama terdahulu itu kalau lagi ngaji di masjid, terus temennya datang, dia pura-pura tidur. Supaya orang mengira, dia ke masjid tapi tidur doang. Padahal dia itu ngaji tadi. Kalau kita kan kebalik, kalau ada orang baru kita, yang bagus. Bismillahirrahmanirrahim, baru kita, subhanallah. Jadi membedakan itu sebenarnya satu panggilan hati, satu panggilan nafsu. Dan itu yang tahu cuma pelakunya doang. Jadi subhanallah, ibu yang bisa menilainya sendiri. Antara ibu berserah kepada Allah atau karena ingin membungkus diri saja pengen kelihatan baik. Ya Allah. Gitu. Terjawab ya Bu. Alhamdulillah. Lillah. Nanti yang lain aku kasih kesempatan lagi ya buat bertanya ya. Jamaah yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Kita bahas lagi nih. Sembunyikan kesulitan, Allah bantu diam-diam. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah.